Efeknya ke saya tuh sepulang dari Sancang saya sampai 4 kali 5 kali Yang nyewa bus. ya orderan paketan wisata tuh ini tahu datangnya dari mana, yang tadinya nggak tahu saya nelpon ke saya dengan berjalannya waktu ya dibilang seisi rumah kendaraan tuh saya punya semua kerbau segede gini di depan saya persis di tempat sesajen pakai mahkota Waktu dalam keadaan kekayaan melimpah tuh, ya. gimana? Sombong nggak ke orang yang menyakiti? Tidak. Ke siapa tadi itu? Saudara. Ke saudara. Malah saya kasih terus. Dia gimana? Dia berbalik malu ke saya. Saya kasih rokok pun dia nggak mau. Sering menerima hinaan dari anggota keluarga karena dianggap tak mampu, membuat seseorang nekat untuk melakukan hal yang tak wajar. Ia rela melakukan ritual pesugihan untuk membuktikan kemampuannya. Pergi ke hutan Sancang yang terkenal angker dan menyeramkan, agar bisa membalaskan dendam yang dirasakan oleh Kang Ipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam, dimanapun sobat berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Mang Ei dan tim kali ini kembali ke kota kelahiran Malam Mencekam, kembali ke kota Bandung. Dan bertemu dengan narasumber orang Bandung juga, namanya Kang Ipan. Apa kabar Kang Ipan? Baik Mang Ei. Kang Ipan kayak kedinginan nih. Iya kedinginan Mang Ei. Suasananya dingin. Memang kita di lereng gunung nih ya, Yeah. di Bandung Utara, jadi suasananya dingin sekali. Yeah. Kang Ipan ini punya kisah yang menurut saya luar biasa lah. Jadi jangan kemana-mana ya penontonnya, kita dengar sampai akhir. Ini kisah nyata benar-benar terjadi dan masih aktif loh. Pesugihan dari Kang Ipan. Gimana pesugihannya nanti kita coba dengarkan bersama. Kang Ipan, aktivitas apa nih Kang Ipan? Driver bis wisata Mang Ei. Masih Sampai sekarang. Dan katanya tadi malam nanti mau berangkat juga ya? Ya, baru pulang dari Bali, sekarang mau jalan lagi ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya. Pariwisata ya. Ya, pariwisata. Baik. Jangan skip videonya, kita nonton bersama. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Kang Ipan. Awal mulanya dari tahun 2019, awal kisah saya menjalani hal seperti ini gitu kan, kayak pesugihan kayak gini. Awalnya dari kisah saya itu sakit hati sama saudara dari ibu saya Mang Ei. Sakit hati? Ya sakit hati Mang Ei. Kenapa? Karena dilecehkan dengan kata-kata yang gak enak Mang Ei. Yang tadinya saya tidak berani, yang tadinya saya cuman bisanya mengalah karena ada kata-kata yang tidak enak gitu kan. Seperti apa? Boleh tahu? Dia ngomong apa? Kalau dibilangnya, saya kan dulu kerja di satu perusahaan Mae. Karena saya ada bermasalah di satu perusahaan itu, saya dikeluarin. Ya, dikeluarin sampai saya berurusan dengan pihak kepolisian. Sesudah dari pihak kepolisian, saya dibilangin dikata-kata, kamu udah bikin malu keluarga, kamu udah bikin malu nama keluarga besar saya. Kamu gak bakalan bisa dapat rezeki apa dapat kerjaan lagi karena kelakuan kamu seperti itu. Kamu mau bikin malu anjing katanya. Itu udah beristri? Udah. Nah, sesudah itu ya sudahlah nggak apa-apa gitu kan. Ya sudah. Kalau saya sama keluarga dari bapak saya nggak pernah ada masalah. Tapi kalau sama keluarga ibu saya bermasalah terus. Karena selalu ikut campur dengan urusan saya Mae. Jadi makanya dari itu saya sampai berani melakukan seperti itu karena sakit hati. Bukan karena pengen saya dipanggil bos, bukan. Karena sakit hati. Jadi dari awal memang udah tahu ini pesugihan? Ya dibilang teman saya tuh pesugihan. Karena kan dari awalnya saya bercerita sama teman. Dari teman yang namanya itu kan. Saya cerita-cerita dari awal gimana caranya pengen kaya gitu kan awalnya.
Dia bilang, ah katanya kamu bercanda katanya gitu kan. Katanya nggak beneran ini mah serius kata saya. Dia nggak terlalu dihiraukan obrolan saya karena dikiranya bercanda. Nah esok esok harinya dia bercerita sama mertuanya karena yang bisa nganternya itu mertuanya, namanya Pak. Dia masih ada Pak itu kan. Nah sudah itu besok lusanya saya dipanggil lah sama si Yani sore-sore ke rumahnya, ditelepon. Pan katanya sini, ini mertua saya udah ada. Oh ya udah tunggu, nanti saya ke rumah kamu ya, kata saya. Saya lagi di luar kata saya. Jadi intinya sesudah itu saya datanglah ke rumah si. Nah berceritalah sama si Pak ini. Saya tuh pengen kaya, gimana ya Pak caranya? Saya, beneran udah bulat katanya, kata Pak itu kan. Kata saya mah udah bulat. Ya udah kalau kayak gitu mah nanti saya mau ngehubungi dulu orang yang di sana katanya, orang yang dari Sancang katanya gitu. Oh ya udah tuh Pak, kalau kayak gitu mah saya tunggu, jangan lama-lama Pak, kata saya gitu kan. Saya udah terlanjur sakit hati, pengen cepet-cepet kata saya gitu. Oh ya udah. Nah jelang 2 hari dia ngasih kabar, ditanya sama, benar kamu udah bulat Pak saya. Terus kamu punya modal nggak? Harus ada berapa Pak modalnya? Harus bisa ada 7 juta katanya. Oh iya. Nah, singkat cerita Mae, saya pulang lah. Saya berkomunikasi di rumah sama istri gitu kan, sama istri. Nih, kalau pengen kayak gini harus ada uang sekitar 7 juta. Gimana caranya? Yang di rumah bilang, uang dari mana katanya? Kan kita juga lagi kerja juga, gaji kan nggak nentu. Saya juga kan orderan nggak ada kata saya gitu. Nah berpikir, adalah jalan keluarnya Mae, pinjam lah. Ya mantan istri saya pinjam uang gitu kan, pinjam uang. Adalah, tapi nggak ada semua Mae gitu kan, nggak ada semua. Saya bilang lagi nih ke Pak, nelpon, uang nggak ada sih kalau sekitar 7 juta. Kalau 4 juta saya ada, kata saya gitu. Ya sudah kalau ada uang 4 juta ya udah nggak apa-apa, tapi dengan satu syarat, beli sesajennya dari kamu sendiri karena kalau di sana nggak ada sesajen katanya gitu. Terus yang uang 4 juta buat apa kata saya gitu kan dibilang itu. Oh uang yang 4 jutanya buat beli ini katanya, buat beli kambing sama buat beli yang lain-lain di sana katanya gitu. Oh ya udah kata saya, nggak apa-apa lah gitu kan. Udah. Waktu seminggu dari telepon sama Pak, datanglah Pak dan uang pun sudah ada, Mai. Sudah ada uang itu kan. Dikasihlah ke Pak. Kata Pak, harus beli sesajen sendiri ya. Dan sesajennya banyak juga Mang. Saya juga nggak ngerti tadinya gitu kan. Nah, sudah ditulis, udah aja belanja ke pasar katanya. Udah saya belanja ke ini, ke tukang rampe katanya yang suka ini. Ya udah beli. Saya beli sesajen sampai 1,5 juta Mang. Kembang, buah-buahan 7 rupa, kelapa, sama dupa, sama bir hitam, sama bir putih, anggur merah, semua ada Mang. Semua ada. Dan terakhir kambing, daging kambing, sampai rokok jarum coklat 3 bungkus, gudang garam merah 3 bungkus, semua ada komplit Mae. Nah, sesudah itu Mae, keesokan harinya saya berangkatlah sama Pak dari rumah. Masih ingat berangkat dari rumah itu dari rumah jam 6 maghrib. Di jalan pun tidak ada halangan, tidak ada halangan, tidak ada apa-apa gitu kan. Biasa aja normal, istirahat dulu, ngerokok dulu, makan dulu gitu kan. Nah, sesudah itu melanjutkan perjalanan, sampailah saya di Leuweung Sancang itu, di rumah Kuncen. Ya nama Kuncennya itu kalau nama samarannya Pak Edi, Mbak Edi lah. Saya nyampe tuh Mang ke Kuncennya Mbak Edi itu
jam 1 malam. Nah kata Mbak Edi itu udah aja tidur aja dulu, udah ritualnya besok pagi katanya gitu kan. Ya udah, keesokan harinya Mang saya bangun sekitar jam 8 jam 9-an itulah. Saya bertemu langsung sama Mbak Edi, kuncennya di situ kan, kuncennya. Nah, katanya santai dulu aja katanya gitu. Nanti kita masuk ke dalam dulu katanya, ke sancangnya katanya, ke leweng sancangnya gitu. Oh iya. Nah, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita sambil ngerokok sambil ngopi. Nah, kata Mbak Edi sekuncennya, ayo katanya kita masuk ke dalam tapi diantar sama anak Abah katanya gitu kan. Karena anak Abah siapa? Nah, ini sama si gitu, sama si adik anak Abah gitu. Oh ya udah bah nggak apa-apa kata saya. Lah sama aja katanya, kata kuncen itu sama anak Abah juga sama katanya. Ya udahlah. Sesudah itu disiapin lah ojek. Siapin ojek dari rumah kuncen itu untuk menuju ke Leweng Sancang. Masuklah ke lewengnya, Mang. Sudah masuk ke leweng. Kirain saya udah pakai ojek itu udah sampai, tapi ternyata belum Mang. Karena harus nurunin dulu anak tangga yang jumlahnya udah nggak kehitung lah Mang. Ada ratusan tangga lah gitu ibaratnya kalau mau masuk ke Leweng Sancang itu. Saya sudah beres nurunin anak tangga itu, masih tetap aja belum sampai ke tempat tujuan Mang. Harus melewati lagi. Udah sekitaran antara jam setengah 11-an gitu, setengah 11 jam 11 lah itu Mang gitu kan. Nah sudah sampai itu kita naik rakit dulu untuk nyebrang ke tempat yang kita mau tuju, ziarah katanya. Kita harus ziarah dulu katanya, kata anak kuncen katanya kita harus ziarah dulu ke Ciunganara katanya. Oh ya udah saya masuk ke ini, sebelum ziarah mandi dulu katanya, ke ini di Cai Kejayaan katanya. Oh ya udah mandi, biasa mandi. Nah, kan di Curug Kejayaan itu kayak ada ini Mang, kayak ada ramat-ramat itu kan, kayak ada ramat-ramat gitu kan. Kata anak kuncen, boleh dibawa tapi jangan pakai tangan, bawanya harus digigit katanya. Kalau digigit, kalau dapat banyak berarti rezekinya bagus katanya. Sarang gitu. laba-laba. Bukan sarang laba-laba, kayak ranting-ranting tapi kecil gitu. Akar tapi yang kecil-kecil kayak ramat gitu, ramat-ramat gitu. Kayak ramat-ramat, tapi nggak boleh pakai tangan, harus pakai gigitan kita sambil mandi gitu kan. Airnya turun dari atas tuh kan, dari atas air tuh ada ramat-ramatnya gitu kan, tapi harus digigit. Kalau banyak ya bagus rezekinya gitu, ya bawa gitu. Dibawa digigit, alhamdulillah dapat sambil dimasukin ke botol, terus dimasukin, dibawalah pulang kalau itu mah gitu kan, dibawa pulang. Nah singkat cerita udah beres di Air Kejayaan, langsung diarahin untuk ziarah di di Ciunganara. Itu teman ikut. Ikut, Pak ikut, istrinya ikut. Oh banyakan ya? Kami berlima masuk ke sana Mang. Mereka juga ingin ritual? Enggak, mereka nggak tahu ikut ritual, tapi dia mah ikut mandi aja. Cuman kalau yang ritual cuman saya aja sendiri. Saya bawa sesajen kayak bunga, buah-buahan, rokok, dupa, kelapa dibawa masuk ke itu. Saya ziarah sekitar setengah jaman lah Mai. Sesudah itu ayo katanya naik lagi. Kirain saya udah beres gitu kan. Naik lagi udah. Nah sudah di rumah kuncen lagi, saya tiduran dulu karena si bah kuncennya belum datang lagi, karena ada perlu nggak tahu kemana. Nah sudah ada 1/4 jam datanglah si kuncennya. Gimana udah beres dari bawahnya? Oh udah katanya, udah. Ya kalau udah beres makan dulu aja lah katanya gitu. Udah disiapin nih sama istri Abah katanya gitu. Ya udah makan. Ntar jam 1 kita naik ke atas. Kemana Bah kata saya? Masih ada ini teh kata saya gitu kan. Ya masih ada kan, belum beres ini mah katanya. Oh ya udah. Sesajanya udah siap semua. Ya udah kata saya.
ayo senang nanti jam 1 aja sok, sekarang mah ngerokok aja dulu santai aja ya. Rokok biasa ngobrol-ngobrol. Nah waktu mulai jam 1 saya datang sama si Abah sama anaknya si Abah masuklah ke keramat. Jadi keramatnya ini rumah Mang di bukit, kayak di bukit-bukit lagi tapi nggak jauh dari rumah Kuncen. Dari rumahnya sampai ke keramat itu nggak kurang lebih dari 10 menit lah. Cuman di atas itu, di atas perbukitan gitu kan. Ini rumah Kuncen, ininya di atas gitu kan keramatnya. Masuk, saya diantar sama anaknya, si Abah dari belakang. Kalau kata anaknya, tunggu aja dulu nunggu si Abahnya datang katanya. Oh ya, sambil kita nungguin kambing. Nah, Mae di sesajen itu ada kelapa 3, kembang, rokok semua tuh ada, Mae. Semua tuh ada komplit, pokoknya komplit. Nah, udah beres itu teh. Sini katanya. Kita ijab kabul dulu katanya. Ijab kabul, Pak. Kirain saya teh mau apa sih saya teh? Ya sama aja katanya. Kita ijab kabul aja. Mah mau dinikahin batin katanya gitu kan. Mau dinikahin batin. Oh nikahin batin, ya udahlah Pak, saya emang ikut aja gitu Bah, kata saya gitu kan. Nah, udah itu biasa mah ijab kabul sama si kuncinya ijab kabul. Kata saya masa ijab kabul sama Abah aja kata saya gitu kan. Yang ininya saya nikah sama siapa kata saya gitu kan. Ini ada di pinggir Abah katanya, udah nunggu sebelum kamu kesini teh udah bilang dia ada yang mau ke saya katanya gitu. Oh ya udah, saya ijab kabul, biasa ijab kabul dengan si Abah. Si Abahnya bilang, saya nikahkan kamu ini. Saya bilang seperti kayak nikah aja, seperti kayak nikah aja. Saya dengan jawab, saya terima nikahnya dengan mas kawin yang ada di situ dengan bayar tunai. Sudah seperti itu udah. Nah sudah itu kirain saya udah beres, Mae. Nah kayaknya mah udah, saya nggak bakalan ketemu dengan yang aneh-aneh gitu kan. Pikir saya udah beres. Ternyata enggak, Mae. Sudah itu saya ditinggal, Mae. Saya ditinggal di situ. Katanya diam aja dulu di sini. Nanti paling lama 3 hari, paling cepat enggak sehari pun dia datang. Gitu katanya, Mae. Ya udahlah, saya mau 3 hari mau berapa hari juga, yang penting saya mah jadi gitu aja gitu ya. Nah sudah itu teh Mae, saya tuh nunggu, saya masih ingat persis ingat jam 1:30 saya ditinggalin Mae, ditinggalin di keramat itu teh sendirian. Ya udah Bah kata saya mah diamnya di sini. Nah, singkat cerita Mae, saya ketiduran, bangun 3:30. Kata si Abahnya tuh dari awal tuh bilang, kalau ada kedengaran adzan, kedengaran apa-apa, harus kamu biasa sholat katanya. Tahu gitu kan, ya ngikutin aja emang biasa gitu ya. Udah beres. Nah sudah itu singkat ceritanya sampai jam 5. Nanti yang kalau mau maghrib, diusahakan kamu harus wirid. Nih wiridannya dikasih katanya gitu kan. Nah, wirid. Nah, di sini mulailah Mang hal-hal gaib itu ada. Saya kan dari awal nggak noleh ke atas, ke pinggir, kemana-mana di keramat itu cuman fokusnya dengan yang di dalam aja gitu kan. Nah, mau maghrib saya wirid. Terasa lah Mang di suasana mencekam itu agak terasa mau maghrib itu. Pas kan karena di keramat itu rumah itu kan asbes ya makanya di atasnya asbes gitu kan, kayak ada yang lempar apa gitu. Kalau saya pikirannya cuman ranting lah yang jatuh ke asbes gitu kan, pikiran saya gitu. Cuman ya udahlah nggak apa-apa, wirid aja saya mah gitu kan, wirid. Udah adzan maghrib saya keluar lagi dari keramat itu, harus bawa wudu lagi, sholat lagi. Nah pas saya keluar lagi maghrib saya noleh ke atas, saya noleh ke pinggir, tidak ada pohon tidak ada pohon yang merumunin ini keramat ini, nggak ada.
saya mah berpikirnya positif aja gitu kan, positif lah. Udah itu udah beres sholat, saya wirid lagi. Nah mulailah Mang dari situ. Dibilang percaya nggak percaya gitu kan. Cuman yang namanya bangunan permanen masa bergoyang kayak ombak banyu Mang. Dari situ saya lari Mang, lari ke rumah Kuncen karena nggak jauh gitu kan. Sampai Kuncennya belum datang dari musola Mang. Nah dia datang sambil senyum Mang, Kuncennya ke saya. Nah kenapa cenah? Udah pulang lagi cenah. Padahal Kuncen itu udah tahu Mang, udah tahu ada hal apa, ada hal apa. Nah Kuncennya bilang kayak gini. Sebenarnya mah Ama nggak perlu ke apa namanya ke keramat juga, Ama udah pasti jadi karena udah ditunggu dari kemarin-kemarin di situ. Ya udah. Tapi kalau A pengen membuktikan dengan apa namanya, dengan mata AA sendiri, dengan telinga AA sendiri, pengen lihat dan pengen mendengarkan, dikasih ini aja lah, dikasih teman untuk nemanin di situ biar AA lebih percaya. Karena penasaran saya penasaran sama saya kan, saya nggak percaya gitu kan, nggak percaya. Udah, ayo. Nah, si Kuncennya nelpon ke nggak tahu saudaranya, nggak tahu yang ada di sana yang sudah biasa nemenin gitu, nelpon. Jang, Sundanya Jang, kadieu cenah. Bisa tuh maturan tamu cenah gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya bisa nggak nemenin tamu katanya. Oh ya udah bah, saya ke situ sekarang. Nggak lama Mang, nggak kurang dari 10 menit datang si yang mau nemenin. Nah sesudah itu nemenin itu datang sampai saya ngasih cash, ngasih uang untuk nemenin. Nah gitu kan, ngasih uang nih 100.000 asal temenin saya ya katanya. Ayo kata si Abah tuh, silakan masuk lagi aja biar AA percaya, biar AA ini ya udah. Masuk lagi saya Mang ke sana. Masuk lagi. Nah, sesudah masuk di sana Mang kata saya bilang ke nemenin itu, santai dulu ya, jangan dulu terburu-buru, santai aja dulu. Saya masih ada rasa ketakutan gitu kan. Tapi sebelum saya masuk lagi ke keramat Mang, saya mau dari si Abah menuju ke keramat itu kayak badan tuh kerasa berat, merasa ada yang ngikutin gitu. Kata saya, jangan nakut-nakutin. Nakut-nakutin apa katanya. Saya emang nggak apa-apa, kayak ada yang ngikutin kata. Itu mah biasa katanya, nggak ada apa-apa. Ngikutin lah. Udah masuk ke situ Mai. Udah masuk ke situ, saya sama si yang nemenin saya, jangan dulu langsung wirid lagi kata saya gitu kan. Saya ini aja ngerokok dulu. Nah kebetulan Mang rokok itu habis. Rokok saya Mang yang biasanya rokok bisa dibilangin nggak rokok yang nggak apa-apa mereknya, yang biasanya saya ngerokok Sampurnamil Mang kehabisan Mang Sampurnamil saya kehabisan. Adalah yang namanya saya nakal gitu kan, rokok sesajen sama saya dirokok Mang nah dirokok kebetulan ngambil tuh rokok tuh jarum coklat Mang rokok tuh jarum coklat. Ngerokok biasa ngerokok, tunggu dulu sampai ngerokok 2 batang. Nah udah beres ngerokok 2 batang, ayo katanya biar cepet katanya. Udah ini apa namanya, kalau udah ada kayak gitu mah nggak bakalan lama kata yang nganterin teh, yang nemenin teh. Ya udah itu tuh Mang posisinya nggak jauh Mang nggak jauh. Ini saya, ini yang nemenin saya, nggak jauh Mang berdampingan lah. Kan kalau pintu ini apa namanya Mang pintu normal tuh segede gini kan Mang ya. Normalnya pintu masuk itu kan, masuk orang mah kan normalnya seperti ini gitu kan. Nah saya mulai lagi wirid, ada wirid setengah jam lah Mae, wirid setengah jam gitu kan, dikasih wiridannya, cuman wiridannya nggak usah dikasih lah gitu, nggak kasih ketahu gitu kan, dikasih wirid dengan yang nggak habis pikirnya Mae, yang datangnya itu Mae kerbau segede gini Mae di depan saya
persis di tempat sesajen pakai mahkota Mang Ei. Sontaklah saya ketakutan Mang Ei. Ketakutan. Ayo kita pulang kata saya. Udah beres kata saya. Katanya saya nggak lihat apa-apa. Ya kalau saya lihat ini ada kerbau pakai mahkota. Ternyata pas dinyalain lilin di pojok sesajen itu yang kelihatan sama saya ada wanita pakai baju kuning. Pakai baju warna kuning, pakai celana samping Mang Ei, samping tapi sampingnya kayak samping emas gitu Mang Ei. Kebaya gitu. Kebaya. Dia cuman senyum aja Mang Ei. Sudahlah saya pulang kata. Cantik gitu ya? Cantik Mang Ei, cantik benar-benar cantik. Sudah itu saya pulang ke rumah Kuncen Mang Ei. Nah, Kuncennya malah ketawa saya pulang. Kenapa sana sampai ini terpatah-patah kayak takut sama capek. Iya bah, saya takut sama capek. Takut saya dibawa sama kerbau yang pakai mahkota katanya gitu kan. Si kerbaunya nggak bilang apa-apa, nggak ngomong Enggak, apa? cuman dia mencorong Mang Ei ke saya dengan mahkota yang benar-benar emas itu Mang Ei. Sudah itu ceritalah siapa. Bah, apa itu pertanda apa kata saya gitu kan, ada kerbau pakai mahkota kayak emas. Dan terakhirnya saya lihat ada cewek yang pakai baju kuning, pakai samping kebaya gitu, cantik, dan dia senyum. Si Abah malah ketawa. Nah, dia menjelaskan lah Mang Ei, menjelaskan ke saya bahwa kepengen kamu, perjanjian kamu sudah disetujui katanya, sudah disetujui. Dan yang kerbau itu memakai mahkota itu katanya itu sebagai simbol kalau orang memakai mahkota itu kedudukannya bakalan gimana gitu, bakalan di atas apa di bawah. Oh iya benar, di atas kata saya gitu. Ya mudah-mudahan katanya gitu kan, mudah-mudahan. Ya sudah, singkat cerita Mang Ei, saya pulang ke rumah, ke Bandung, menuju Bandung. Dan di perjalanan, karena kata si Abah nggak boleh kesana kesini, Pak itu sama istrinya kekeh pengen ke Ranca Buaya, pengen beli ikan asin, pengen berbelok dulu ke kiri ke Ranca Buaya, mau menuju pulang itu kan. Pak kan katanya nggak boleh, kata saya nggak boleh nyimpang. Kata Pak bilang nggak bakalan saya tanggung jawab katanya. Oh ya sudah, kalau benar Bapak tanggung jawab kata saya. Dia berbelok dulu sebentar Mang Ei, karena mau beli oleh-oleh katanya ikan asin. Nggak lama sih, cuman 15 menit Mang Ei. Saya sudah merokok itu kan Mang Ei ya, merokok yang biasanya yang tadinya saya Sampurnamil, saya pulang menuju ke Bandung itu saya beli dulu rokok Mang Ei, beli dulu rokok Sampurnamil karena rokok saya habis. Nah, saya ngerokok lah Sampurnamil, tapi nggak tahu kenapa Mang Ei, rasanya sakit Mang Ei ngerokok yang saya biasa ngerokok. Sakit, nggak enak, perih gitu kan. Nah, sekali serutan, 2 serutan saya nggak enak, 3 kali saya nggak enak, buang saya gitu kan. Kayaknya mah nggak ada minuman, nggak ada apa gitu. Saya mampir ke warung cuman beli minuman aja gitu kan, sama nyuruh ke sini itu kan, nyuruh sini beli minuman gitu biar enak rokok. Tapi masih tetap Mang Ei, tetap nggak enak gitu kan ngerokok. Sampai 3 kali saya ngerokok Sampurnamil nggak enak Mang Ei. Nah udah itu saya berpikir kenapa ngerokok nggak enak terus gitu kan, nggak enak pokoknya intinya nggak enak pakai Sampurnamil. Saya nyobalah rokok yang bekas dari sana, saya bawa ngerokok lah saya Mang Ei, rokok jarum coklat itu Mang Ei. Itu yang anehnya Mang Ei, nggak sakit nggak apa-apa, enak malahan, jadi enak Mang Ei. Sampai detik sekarang 2024 saya ngerokok nggak bisa rubah Mang Ei sampai sekarang. Kalau ngerokok yang lain saya sakit Mang Ei.
Nah udah dari situ saya pulanglah, menuju pulang tidak ada hal apa-apa Mae. Cuman saya dikasih dari si Abah itu untuk siap malam Selasa, malam Jumat, suruh dikasih sesajen di rumah sama harus yang diwiridin apa, dan dikasih oleh-oleh kai kaboa Mae. Dikasih kai kaboa. Nah, saya sudah sampai rumah, saya bercerita sama orang rumah. Ini hasilnya seperti ini. Jadi seisi rumah tahu ya? Tahu. Istri? Tahu. Saya karena saya tidak ada umpet-umpetan Mai kalau dengan Semua ngizinin. Saya ngizinin. Malahan ya sudah berangkat, kalau mau berangkat aja gitu kan. Nah, udah gitu saya cerita sama istri, sama orang rumah gitu, ibaratnya orang rumah. Saya harus seperti ini. Ya sudah, lakuin aja. Seperti biasa Mai. Malam Selasa, malam Jumat saya ngegelar sesajen dan terus wirid seperti itu. Nah sesudah itu 2 bulan belum ada terasa, saya nelpon lagi ke sana, Bah kenapa ini belum ada gini. Siapa bercerita, kemarin kamu ada mampir dulu nggak? Oh iya ada Pak. Nah itulah, udah aja lah, datang aja ke sini untuk nyempurnain. Sebelum saya ke sana Mang Ei, saya punya teman CS saya. Ya nama samarannya dia dibilang Doni gitu kan Mang Ei. Dia punya permasalahan dengan materi dia terlilit utang sama istrinya, sama dia kerja. Nah, saya cerita. Oh saya udah dari Sancang nih, gini. Ceritalah saya Mang Ei, cerita ke si Doni ini. Kalau misalkan mecahin permasalahan saya dengan utang piutang gimana, katanya bisa apa enggak, katanya si Doni itu bilang ke saya. Itu nggak tahu kata saya, tapi kalau mau coba ayo aja, ikut aja gitu kan. Nah, singkat cerita Mang Ei, saya sama yang di rumah cari lagi pinjaman lagi uang Mang Ei, karena buat kesana lagi. Saya pinjam lagi uang Mang Ei, kesana kesini ada, alhamdulillah ada pinjaman. Nah, saya kesana lagi, tapi saya nggak dengan siap sama Pak, enggak. Saya sama yang di rumah, saya berdua sama yang di rumah, sama si Doni, sama istri si Doni, sama terus sama si Goni, saya sama anaknya si Doni. Nah, saya Istri nggak dibawa? Dibawa. Istri ikut juga? Ya dibawa. Sampailah ke sana Mang Ei, sampailah ke Sancang itu Mang Ei. Udah si Sancang sempat ngobrol dengan, kalau yang kedua tidak ada yang harus gimana, yang penting ada dupa, ada buah-buahan, ada kembang, udah nggak sekumplit yang pertama Mang Ei. Dibawalah biasa Mang Ei, masuk dulu ke Leuweung Sancang untuk mandi dulu. Nah tapi yang kedua ini Mang Ei, yang jadi bedanya Mang Ei, dari perjalanan untuk ke sana tuh ada tantangan Mang Ei. Ada tantangannya kan, kalau mau ke Sancang itu Mang Ei lewatin jalan Talegong, lewatan Tanjakan Gelis gitu kan. Di Tanjakan Gelis itu Mang Ei mobil itu nggak naik Mang Ei. Saya ada apa ini, mobil baru 2017 kenapa nggak bisa naik gitu kan. Dengan logikanya mobil baru, tapi kenapa nggak naik? Mobil apa itu? Mobil Toyota Sigra bawa itu kan. Masih sehat ya? Sehat lah, masih sehat. Loh kenapa nggak nanyak gitu kan, kata saya nggak nanyak gitu. Dengan saya berpikir udah buntu Mang Ei, si Doni ini sama si Doni sama si Goni ini disuruh turun sama saya. Coba takutnya kelebihan muatan. Sudah itu dia turun lah Mang Ei, turun. Itu nanyak tuh nggak naik Mang Ei. Udah dimasukin ke gigi satu itu nggak nanyak. Udah habis pikir udah aja ganjel dulu aja di belakang, takutnya ini melorot gitu. Udah diganjel,
dimasukin ke satu nggak masuk Mae, nggak jalan-jalan gitu kan. Udah buka aja lagi lah ininya ganjelannya kata saya gitu kan. Nah udah itu saya mundurin lagi lah ke bawah. Nah pas waktu saya mundurin ke bawah itu saya sambil noleh Mae ke belakang, bawa mobil tuh sambil noleh ke belakang gitu kan. Sambil noleh ke belakang tuh ditanyakan di sasak itu Mae, sasak yang mau ketanyakan itu ada ini. Jembatannya. Ada sasak kan, ada sasak itu sasak gelis itu kan tanyakan naik itu. Di sasak itu saya sambil noleh ke belakang tuh pas nyampe ke bawah di pinggir tuh Mae ada tukang bakso. Ada tukang bakso, saya nanya, "Pak masih ada nggak baksonya?" kata saya gitu kan. Nggak jawab nggak apa. Pas waktu saya noleh ke depan lagi sebentar, depan lihat si Goni sama si Doni, pas noleh lagi ke belakang tukang bakso itu udah nggak ada Mae. Itu malam. Malam itu tuh sampai saya juga Mae merinding Mae. Sekitar jam berapa? Sekitar jam 11-an Mae. Sampai saya bilang, "Astagfirullahaladzim, ada apa?" kata saya gitu kan. Dah, ya udahlah. Sampai yang di dalam mobil itu si sama istrinya si Doni sama yang di rumah mantan istri saya Mae sampai ketakutan. Nah, sudah itu udahlah saya dengan Laola saya langsung masukin lagi gigi satu, saya tancap gas. Alhamdulillah Mae naik Mae ke atas. Si Doni sama si Goni ini udah nunggu di atas. Dan akhirnya nyampe ditanyakan. Saya suruh si Doni sama si Goni itu untuk naik Mae. Udah naik sampailah Mae. Udah sampai gitu saya masuk ke sancang lagi, ke lubung sancang itu yang biasanya mau mandi di air Kejayaan itu Mae. Mereka itu udah lihat saya, "Bos," katanya, "mukanya bukan seperti oh bos," katanya. "Kenapa bos? Kayak monyet," katanya. Kalian mau bercanda. Itu siapa yang ngomong? Si Doni, si Goni sama istrinya si Doni. Dia udah lihat saya tuh mukanya udah bukan saya. Kalian mau bercanda kata saya gitu kan. Nah sudah itu udahlah jangan ambil pusing, kita mandi aja kata saya gitu kan. Mandi aja, kita mandi aja. Mandilah satu persatu Mae. Sesudah itu kita jarah dulu di Ciwanara. Udah beres dari Ciwanara seperti biasa ke rumah Kuncen lagi Mae. Dari rumah Kuncen biasalah diarahin lagi ke Keramat Mae. Keramat lagi. Yang di Keramat itu Mae, saya mantan istri saya, si Doni, istri si Doni, terus si Goni sama si ini berenam saya Mae di dalam. Nah sesudah itu ke sore harinya si istri si Doni itu katanya, saya nggak bakalan ikutan, saya mau pulang aja ke rumah Kuncen, saya mau nunggu di rumah Kuncen. Ya udah dia nunggu di rumah Kuncen lah gitu kan, rumah Kuncen. Saya seperti biasa Mae berzikir lagi, katakan biasa ya, suruh zikir lagi dengan seadanya sesajen yang disuruhnya seperti itu gitu kan. Seperti itu Mae. Saya zikir sampailah mau udah maghrib, nggak tahu setengah 7, nggak tahu jam 7 Mae. Saya lagi wirid kencang-kencang seperti biasa Mae. Di dalam Keramat itu kayak ombak banyu lagi, bergoyang itu di rumah. Sampai si itu sampai nangis, sampai pengen cepet-cepet pulang, pengen nangis. Dan yang anehnya tuh, parahnya tuh, ini si Doni si Doni sampai dia sujud, sampai dia gini minta maaf, pengen cepet-cepet pulang. Katanya milik rezeki maneh mah geus kege diaranterkeun ka imah masing-masing. Dia bilang gitu. Nah, kata saya bilang ke si Doni, siapa yang nemuin kamu gitu kan? Ini ada cewek yang pakai baju hijau katanya. Oh, ya udah
udah kalau kayak gitu ya udah. Itu kemasukan Doninya atau enggak? Enggak. Cuman dia melihat sosok cewek yang pakai kebaya hijau. Dia menyampaikan pesan itu. Ya, katanya kamu suruh pulang, rezeki itu bakalan dianterin ke rumah masing-masing. Nah, sudah itu Mai, kita nggak berpikir panjang, saya langsung pulang Mai, pulang ke rumah Kuncen. Di rumah Kuncen bercerita, Pak yang datang seperti ini. Dan kata Kuncen, tunggu jarak paling lama 1 bulan katanya, buat saya pribadi tunggu. Tapi dengan satu syarat jangan pernah dilanggar pantrangannya. Mau seperti apa pasti kebakalan kesampaian. Pantangannya apa itu? Karena kalau saya tuh godaan saya tuh saya minum alkohol saya enggak, judi saya enggak, tapi saya parahnya ke cewek itu kan. Nah, godanya apa cewek, ya itu maka jangan pernah sekali-kali dimakan ya bah. Ya saya nggak bakalan melanggar pantangannya. Sudah, singkat cerita sudah dini, jangan pernah aneh, jangan pernah heran kalau nanti di perjalanan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kucenya berbilang seperti itu. Ya sudahlah, kita mah lah aja lah pulang dan rame-rame ini gitu kan. Nah. Singkat cerita pulang menuju kita pulang dari Sancang itu malam malam sekitaran jam 10 9.10-an lah, 9.10-an kita pulang. Kita masuk ke daerah Leweng itu, perjalanan pulang tak tahu kenapa istri si Doni kesurupan kesurupan meronta-ronta pokoknya. Dia minta minum kopi pahit yang nggak boleh dikocek Kita mampirlah ke warung kita mampir kalau nggak salah jam 11-an jam 11-an itu warung cuman kebuka setengah dan bilang, Bu ada nggak kopi, saya pesan kopi. Duh airnya nggak ada, boleh nggak Bu saya bikin aja lah Bu, mau berapapun saya bayar, yang penting saya minta kopi gitu kan. Ya udah kalau bisa mau Bu sama rokok gudang garam merah. Oh kalau rokok ada katanya. Ya udah dibikinin lah kopi itu air tuh baru mendidih Saya yang pesan, saya yang bawa. Diminum nggak ditiup nggak apa-apa, langsung diminum habis. Itu air mendidih air mendidih, kopi mendidih itu Kalau orang normal pasti bukan, tapi ini enggak Udah kopi 1 gelas habis baru mendidih, rokok juga nggak lewat 5 menit habis, sudah habis. Terus melanjutkan perjalanan Dah singkat cerita udahlah kita sampai pulang Bandung. Nah, esokan harinya istrinya si Doni ini terus tiap hari kesurupan dan mintanya makanannya kembang melati Kita tahu kenapa dia bercerita di pas kejadian kesurupan ini, saya pengen dinikahin sama suaminya, sama si Doni, sosok gaib yang di sana. Jadi istrinya kesurupan, jatuh cinta dengan Doni. Sudahlah kata saya. Tapi si Doninya nggak mau nggak mau sama sekali, nggak mau, takut ada imbalannya gitu kan. Itu kalau itu cerita si Doni sampai situ dulu gitu kan. Nah kalau efek buat saya setiap hari, setiap malam Selasa sama malam Jumat saya tuh seperti biasa dikasih sesajen seperti biasa gitu Nah kan saya dikasih kai kaboa nih kasih kai kaboa oleh dari sana, kayu kaboa. Saya potong 2 saya potong 2. Yang satu disimpan sama saya, yang satu saya bikin kerajinan mau dibikinin kerajinan kayak aksesoris kayak kujang Nah, ada nih teman saya
di ini di tetangga saya, dia orang orang Garut, aslinya orang Garut Mae. Orang cukur, tukang cukur itu sama saya dikasih ke Ika Boa ini karena dia pinter bikin bikin aksesoris serutan itu kan pinter. Ini namanya si Oo, dia tukang pangkas rambut Mae. Oh kamu mah pinter kata saya, nih bikinin saya serutan nih, serutan bikin aksesoris di Ika Boa. Ya udah sini katanya, udah dibikinin lah Mae, dibikinin. Nggak tahu kenapa peso rautannya patah Mae. Dia masih tetap ngerjain Mae. Malam harinya Mae dia ketiban apa gitu, nggak tahu ketiban apa, nggak tahu apa, dia dimimpiin Mae, dimimpiin sama kerbau yang datang di sancang keramat itu Mae. Dia bilangnya kayak gini, kamu jangan pernah bikin kayak Boa ini kalau bukan sama orangnya Mae katanya. Sampai dia memar Mae, 3 hari 3 malam dia nggak kerja, sampai nggak kerja Mae. Yang bikin rautan itu yang disuruh sama saya. Nah sudah itu efeknya ke saya tuh Mae, dari sebulan itu bener Mae, kejadian Mae, orderan nggak ketahan Mae. Yang tadinya sebulan cuma 1 kali 2 kali, paling banyak 2 kali nih Mae. Kalau yang sebelum saya dari Sancang tuh kan paling ini sebulan 2 kali lah gitu. Tapi sepulang dari Sancang saya sampai 4 kali 5 kali Mae. Yang nyewa bus. Ya orderan paketan wisata tuh Mae. Sampai saya bilang ini tahu datangnya dari mana. Yang tadinya nggak tahu saya nelpon ke saya Mae. Yang orang jauh tuh yang nggak kenal saya jadi kenal saya, pengen piknik sama saya, bareng sama saya. Dengan berjalannya waktu ya dibilang seisi rumah, kendaraan tuh saya punya semua Mae. Dibilang saya nggak punya duit tuh paling kecil tuh 1 juta Mae, nggak punya duit itu. Perjalanan waktu wah nggak, rezeki itu benar-benar Mae nggak ketahan gitu, ada banyak gitu saya. Dari penumpang yang nyewa ya? Iya, karena sekali jalan tuh saya dapat untung tuh sekali jalan 4 juta 5 juta Mae. Itu ordernya ke perusahaan? Enggak, ke saya pribadi Mae. Jadi kan saya punya agen sendiri, agen wisata sendiri. Jadi saya buka travel sendiri. Jadi saya menyediakan paket wisata Mae. Dapat komisi ya? Enggak, karena kan yang punya saya. Jadi semua untungnya ke saya semua. Enggak pernah dibagi-bagi. Kalau unitnya milik siapa? Unitnya saya sewa ke orang lain. Jadi saya menyediakan paket wisata dengan per orangnya sekian, per orang sekian, ditotalin ibaratnya 30 juta, saya bayar bis ibaratnya dengan bayar bis 6 juta, bayar hotel sekian juta, uang buat tip supir sekian, sisanya buat saya semua Mae. Jadi batinya untungnya gede Mae. Dengan tidak terasa sebulan 6 kali jalan, sudah nggak ketahan itu Mae, rezeki saya itu. Bikin apa tadi agennya itu Ya. setelah rame? Enggak, sebelum itu saya punya usaha sendiri. Memang seperti itu. udah buka itu. Gitu. Nah sudah itu rame orderan. Saya dengan tidak sadarnya saya Mae, karena orang itu kan namanya orang gitu kan. Orang kalau udah ada kemajuan pasti adalah perubahan hidup gitu kan. Perubahan hidup bukan artian perubahan hidup saya lupa ke teman, bukan. Dengan enjoynya saya bermain, saya bermain hiburan, bermain karaokean, bermain segala rupa lah. Di situ istri masih 1? Masih. Nah, saya terus. Dan akhirnya setahun kemudian Mae ketemulah dengan satu cewek di tempat hiburan Mae, ketemu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menikah dengan cewek itu, karena ya nggak tahu apa gitu kan Mae ya, nggak tahu gimana. Cuman dari situ saya pengennya nikah terus gitu kan. Nah singkat cerita saya nikah lah Mae. Tahun 2020 saya nikah Mae. Tanggal 25 Desember saya nikah Mae. Itu masih tetap orderan masih ramai Mae. Berarti istri 2? Istri ya saya 2.
Istri dua. pertama tahu. Istri ya saya umpet-umpetan Mai. Umpet-umpetan dulu. Umpet-umpetan dan akhirnya tahu. Saya cerai yang dengan yang istri yang Pertama. dulu. Yang pertama. Cerai. Di situ udah cerai itu tidak terasanya orderan mulai berkurang lah Mai. Istri kedua nih ya mulai menurun. Menurun dan akhirnya mulailah perjalanan hidup saya yang dibilang semua habis Mai. Dijual, orderan nggak ada, barang-barang dijual dan tidak sengajanya nggak tahu yang tadinya awalnya beli barang tuh sekian berapa saya jual seadanya, yang penting bisa buat makan, buat apa gitu kan. Nah dari situ saya nggak diam, tetap berusaha tuh gitu Mai. Cerita kalau saya di Sancang itu memang benar berhasil Mai, cuman dengan salah jalannya saya aja. Selama berapa tahun menikmati kekayaan? Setahun Mai. Setahun aja. Setahun karena saya udah nggak kuat godaannya Mai. Jadi begitu kena istri kedua ya? Iya. Semua hancur. Semua hancur. Tapi hancurnya nggak langsung hancur, cuman sedikit dan akhirnya hancur, bener-bener hancur Mai. Dan bener-bener hancur. Dan akhirnya saya tuh ketemulah sama si Wawan teman gitu kan, bercerita lah gini. Oh kayaknya kamu panterangannya dimakan katanya gitu kan. Oh, Dilanggar. Ya udahlah, nggak apa-apa, itu udah resiko saya gitu kan. Nah sudah itu saya ketemulah Mang Ai jeung si Doni yang pernah ikut sama saya. Dari pulang itu Mang Ai dia yang punya utang itu sekitar ya kurang lebih 0,5 M lah. Mang Ai punya utangnya 0,5 M. Pulang dari Sancang yang nagih itu tidak ada Mang Ai sampai detik sekarang. Malahan yang punya uang bilang, maaf ya kalau kemarin saya nagihnya agak berlebihan. Sampai sekarang nggak ada lagi. Cuman kalau buat saya pribadi Mang Ai emang benar-benar kenyataan dan benar-benar terasa lah Mang Ai. Waktu dalam keadaan kekayaan melimpah tuh Ya. gimana? Sombong nggak ke orang yang menyakiti? Tidak, Ke siapa tadi itu? saudara. Ke saudara? Malah saya kasih terus. Dia gimana? Dia berbalik malu ke saya Mang Ai. Saya kasih rokok pun dia nggak mau. Karena kalau saya tuh Mang Ai, saya bilang tuh dari awal, saya pengen kaya itu bukan saya pengen dibilang bos, bukan pengen dibilang saya juragan, enggak. Saya pengen membuktikan sama saudara saya bahwa saya tuh bisa. Malahan saya sama orang lain pun, sama teman saya nggak ada beda. Sampai saya artian, saya hiburan, saya apapun, saya nggak ada bedanya. Sama saya diajak main kemana-mana, sama saya diajak. Saya nggak ada perubahan. Karena saya pengen seperti ini bukan karena saya pengen jadi orang kaya yang pengen dipandang sama orang, bukan. Tapi Kang Ipan terus turun kan? Turun, ya. Maksudnya hartanya menurun Ya, lagi. turun. Gimana? Berubah sifatnya? Berubah, ada sifatnya berubah. Dia saudara saya, Ngejek lagi. ya ngejek lagi. Kalau saya bilangnya, saya Mang Ai kalau melakukan seperti ini, saya nggak pernah nutupin. Saya bilang, tunggu tanggal main saya yang berikutnya. Saya bilang seperti itu Mang Ai ke saudara-saudara saya. Saya bukan sama orang lain, saya intinya sama saudara. Saya sakit hati Mang Ai, jujur saya nggak lebih nggak kurang, saya sama saudara. Kenapa harus dengan pesugihan Kang Ipan? Kan dengan jalan seperti Kang Ipan sekarang supir Ya. pariwisata. Memang Mungkin sih ada itu jalan juga, yang lebih baik. itu juga emang cukup. Emang itu juga cukup. Cuman karena sakit Mang Ai. Tetap ya pengen Mak, lebih saya gitu ya. saya sih orangnya kalau saya udah kena, saya sakit, saya susah Mang Ai. Mau itu mau ke siapa saya tetap sakit. Gitu. Nah, selama masa miskin datang nggak Putri tadi? Ada Mang Ai. Dalam impian saya datang. Pernah bicara? Kalau bicara enggak, cuman menoleh aja lihat ke saya. Senyum enggak, marah enggak, cuman dia menoleh dan langsung pergi. Apa artinya tuh? Kayak dibilang marah ya marah Mang Ai.
kesel gitu ya. Kesal ya. Kalau orang tuh kesal, kayaknya kesal gitu Mae ke saya gitu. Kesal kenapa gitu kan. Seperti itulah Mae. Setelah kejadian itu susah mencari pekerjaan. Susah Mae kayak Maksudnya gitu. rezekinya agak seret. Susah. Sampai makan pun yang dibilang nggak punya duit benar nggak punya duit Mae. Nggak punya duit, anak pengen jajan juga susah. Selama berapa tahun? 3 tahun Mae. Terus itu melarat lah istilahnya gitu. Iya. Ya tapi untuk makan sih masih bisa tapi tetap kurang Mae gitu. Cuman sekarang ada perubahan lagi ya alhamdulillah gitu Mae, sedikit-sedikit gitu ada lagi gitu, sedikit-sedikit ada lagi. Banyak orang yang sedang kalap nih, panik, banyak utang segala macem, ingin melakukan pesugihan. Mungkin ada saran dari Kang Ipan. Kalau saran saya dari saya mah jangan pernah ngikutin alur seperti saya. Karena perjanjian dengan hal gaib itu tidak sama dengan perjanjian dengan manusia Kang Ai. Karena kalau sama orang kayak kita bisa bertemu langsung dan meminta maaf. Bisa gampang, tapi sama gaib susah Mang Ai. Jadi tetap Kang Ipan menyarankan janganlah ya. Janganlah. Dan pesan saya jangan pernah merendahkan orang lain Mang Ai. Mau itu saudara, mau itu teman, mau itu rekan kerja, jangan pernah melecehkan dan meremehkan orang dengan kata-kata. Yang lebih jahat itu dengan kata-kata Mae, bukan dengan fisik, bukan gitu. Ya, orang udah sakit hati susah ya. Susah Mae. Mau diobatin mau kayak gimana juga kalau urusan dengan hati beda Mae. Karena kalau dengan fisik bisa sembuh seminggu 2 minggu, tapi dengan hati susah Mae. Mau gimana caranya susah. Apalagi kalau belum terbalaskan dendam pasti terus gitu kan. Ya. Nah, Kang Ipan ini sebagai driver supir pariwisata ya. Ya. Itu mungkin banyak pengalaman horor lainnya? Ada Mae. Ada ya? Ada. Oke, boleh nanti dikisahkan lagi di Malam Mencekam. Boleh. Siap ya? Kalau ada jadwalnya boleh. Oke. Kalau kosong saya nggak lagi jalan. Boleh. Nah, sobat, kalau ingin Kang Ipan berkisah lagi di Malam Mencekam silakan komentar di bawah ya. Terima kasih Kang Ipan. Mudah-mudahan kisah ini membawa kebaikan untuk kita semua dan saran saya tidak untuk dicontoh ya. Ya, tidak untuk dicontoh. Terima kasih Kang Ipan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.